kami dari Keroncong Jonggrang. Di depan saya ada Ibu Lili Hartanto. Beliau adalah ketua komunitas Jonggrang. Saya Aris Dibyo, temannya Bu Lili, dan saya juga orang Jonggrang. Sesungguhnya kami sudah gelisah dengan keinginan beberapa warga, terutama Prambanan dan sekitarnya, mengenai berkreasi keroncong, karena keroncong ini amat disukai oleh teman-teman seusia kami, orang-orang tua seusia kami yang menjadi anggota komunitas Jonggrang. Lalu kami latihan dengan alat yang seadanya. Kebetulan Jonggrang memiliki beberapa alat tua yang tidak lengkap, yang senarnya gampang pedot, kemudian stemisasinya juga gampang kendor gitu. Lalu dengan datangnya bantuan alat-alat, kami sangat bersyukur sekali dengan alat-alat baru itu kami lebih bergairah. Lalu teman-teman itu latihan dengan rutin, kami agendakan itu seminggu 2 kali sebisa mungkin. Kenapa ada 2 kali latihan? Karena latihan yang pertama adalah latihan keroncong standar. Kami harus nguri-uri pakem keroncong yang sudah ada, dan kami pelajari, dan kami ingin mengenal lebih dekat. Lalu yang kedua, kami ingin membuat keroncong itu semacam musik laboratorium, di mana keroncong juga bisa berakumulasi dengan kesenian-kesenian yang lain. Diawali dari kami pentas di Banyunibo, kami mengolah beberapa lagu dolanan, lagu dolanan bocah yang kumandang ketika saya masih kanak-kanak. Ini ternyata komunikatif sekali, dan ketika lagu-lagu dolanan bocah itu dikeroncongkan, keroncong yang agak nakal, agak beling, ini ternyata menarik gitu. Kami tampilkan pada konser yang kami bikin di Candi Banyunibo. Lalu sempat datang pada waktu itu beberapa pengusaha hotel, beberapa pengusaha kafe, dan setelah itu mereka minta kepada Jonggrang, Bu, komposisi seperti itu dibawakan di tempat kami. Itulah awal dari ternyata kami bisa laku. Ternyata keroncong itu bisa laku untuk sajian para wisatawan asing, untuk tamu-tamu hotel-hotel berbintang, restoran-restoran kelas tinggi. Keroncong bisa laku. Ini yang menggelitik kami untuk berjalan di 2 jalur. Jalur yang pertama tetap nguri-uri keroncong, Morris kita bawakan, lagu-lagunya Pak Gesang tetap kita bawakan, lagu-lagunya Toto Salmon kita tetap kita bawakan. Tetapi ada budaya lain yang bisa kita gali, dan keroncong kita jadikan idiom. Ini yang kami tadi sebutkan sebagai keroncong laboratorium. Seni itu harus hidup, tapi sekaligus harus menghidupi. Ini prinsip yang ada di Jonggrang, bahwa nek mung keroncong atau kesenian itu hanya untuk latihan borosi waktu, kemudian ngentek duit, tapi kita nggak bisa menghasilkan. Akhirnya keroncong akan stagnan, keroncong akan berhenti. Ini yang kami juga berkaca pada seni ketoprak, pada seni jadilan, di mana muncul inovasi. Keroncong juga harus mempunyai inovasi, mempunyai pembaruan. Tapi kami tidak akan meninggalkan keroncong-keroncong pakem. Harapan saya harus adil. Di samping saya mengharapkan perhatian dan turun tangannya pemerintah, saya juga ingin mengharapkan, mendambakan aspirasi dari masyarakat. Jadi bukan hanya kepada pemerintah kita menuntut, tapi juga kepada masyarakat. Masyarakat mencintai keroncong. Apakah keroncong itu dari Portugis, apakah keroncong itu dari Betawi, kita nggak usah peduli itu, bahwa keroncong sekarang milik kita. Ini yang harus kita tandaskan. Kemudian kepada pemerintah, saya juga mohon untuk tanpa adanya perhatian dari pemerintah, kita akan berjalan tertatih-tatih. Bukannya kita nggak bisa berjalan tanpa pemerintah, enggak, dan bukan berarti kita tuh bergantung kepada pemerintah, nggak ngerepoti pemerintah, tidak. Tapi jika pemerintah, dalam hal ini Dinas Budaya, ini kerso memperhatikan kami, teman-teman seniman,
di Jogja terutama itu ada ratusan grup keroncong di kampung-kampung dengan dedikasi yang sangat mengharukan, Mas Andra. Ada pemain biola yang sudah sepuh umur 70 tahun naik sepeda motor tua, kemudian jalan kemana-mana mencari tempat latihan keroncong, dan dia main biola sampai jam 3 pagi pulang setelah itu. Satu pengabdian yang luar biasa, Mas. Teman-teman keroncong yang sudah tua-tua itu, mereka harus disemangati, mereka harus disupport. Kalau ternyata pemerintah juga membuat lembaga, misalkan membuat satu pertunjukan-pertunjukan yang bisa mengabadikan keroncong ini, dan juga terutama kepada anak muda, karena anak muda itu password, Mas, ya, password bahwa ketika sebuah kesenian bisa didekati oleh anak muda, kesenian itu akan lebih lestari dibanding kesenian itu diemoi oleh anak-anak muda. Bukannya kita glorification of youth, ya, bukannya kita hendak mangayu bagio anak-anak muda, bukan itu. Tapi memang sekali lagi, anak muda itu password, anak muda itu adalah kunci dari kesenian Indonesia bisa berjalan. Waktu itu kita memang sering dipakai untuk seperti kafe di atas gunung ini kan. Sekarang banyak kafe-kafe seperti Suatu, Banyunipo dan lain-lain ya. Itu kita juga alatnya juga sangat sederhana, dan itu pun juga kadang-kadang kita pinjem. Nah, sekarang kita sudah mempunyai sendiri, ya, kita sangat senang. Tentunya kita juga udah diparingi alat yang seperti itu, ya, kita juga harus merawatnya dan menggunakannya dengan sebaik mungkin, ya, Mas Ari. Jadi terima kasih sekali kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah maringi bantuan alat musik yang sekarang baru kita pakai. Dan mudah-mudahan alat ini bisa kita pergunakan dengan sebaik mungkin dan bisa menjadi hiburan yang positif buat lingkungan, juga buat pariwisata juga, ya, tentunya.